Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, melaporkan laporan praktikum petrologi tentang deskripsi batuan ultramafik. Nama saya Muhammad Faryadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang tekstur yang tidak sempat saya jelaskan di presentasi saya sebelumnya. Nah, tekstur bagian yang lain adalah ada kemas, bentuk kristal. Nah, setelah itu kita akan di sini akan membahas tentang indeks warna. Nah, sebelum dimulai, kemas terbagi menjadi equigranular, inequigranular, dan bentuk kristal terbagi menjadi euhedral, subhedral, anahedral. Nah, di sini saya akan menjelaskan equigranular merupakan mineral yang membentuk batuan yang memiliki ukuran butir yang seragam. Nah, ini equigranular mineral yang membentuk batuan memiliki ukuran butir yang tidak seragam. Itu perbedaannya antara dua-duanya. Kalau equigranular seragam dan inequigranular tidak seragam. Nah, bentuk kristal terbagi menjadi tiga, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral bentuk kristalnya sempurna, subhedral bentuk kristalnya kurang sempurna, dan anhedral bentuk kristalnya tidak sempurna. Euhedral jadi bentuk kristalnya itu terbentuk sempurna dan potongan-potongannya sangat sempurna. Kalau subhedral tuh kurang-kurang sempurna perpotongan antara kristalnya, dan anhedral yang menurut saya bentuknya berantakan. Oke, setelah itu saya akan melanjutkan ke bagian bentuk mineral. Nah, bentuk mineral tuh ada pandiomorf, hipidomorf, dan allotromorf. Pandiomorf itu sebagian kristalnya dibagi menjadi bentuk kristal yang jelas, atau bisa dibilang kita euhedral. Hipidomorf sebagian kristal dibatasi oleh bidang kristal euhedral dan subhedral. Allotromorf adalah sebagian kristal bentuknya anhedral dan tidak dibatasi oleh bidang kristal. Nah, terakhir penjelasan saya komposisi indeks warna leukromatik, mesokrotik, melakrotik. Kalau leukromatik berbentuk cerah dan kandungan mafik mineral 30%. Mesokrotik berwarna agak gelap dengan kandungan mineral 30-60%. Melakrotik berwarna gelap dan kandungan mafik mineralnya kurang dari 60%. Oke, kita akan masuk ke presentasinya. Nah, ini sampel 1. Segarnya biru tua keabuan, lapuknya biru tua abu-abuan, komponennya fenokris 97%, massa dasarnya 7%, ukuran kristalnya vaneritik, kemasnya equigranular. Nah, kenapa equigranular? Karena bentuk mineral yang membentuk ini adalah seragam. Ukuran butirnya yang terdapat di mineral ini adalah seragam. Nah, setelah itu bentuk kristalnya euhedral. Euhedral kenapa? Karena pas saat presentasi saya melihat bahwa bentuk kristal yang ditampilkan ini adalah sempurna. Dan komposisi indeks warnanya melanokratik. Melanokratik berarti berwarna gelap dan kandungan mafit kurang dari 60%. Oke. Setelah itu next, ini komposisi mineralnya olivin 15%, ortopiroksin 8%. Olivin adalah yang kalau saya mendefinisikannya adalah yang hijau-hijau. Tapi di sini kurang banyak hijau-hijaunya, kayak kecil-kecil gitu. Dan mineral sekundernya adalah ortopiroksin. Nah, nah ini adalah diagram olivin level 8 dan level 9. Di sini saya menggunakan diagram ini untuk mengklasifikasikan batuan tersebut. Setelah itu, nama batuan yang tadi kita lihat adalah ortopiroksin. Biasanya ditemukan di tempat pembukaan magma yang bertipe intrusif, lebih tepatnya di bagian mantel, opolits, dan organic periodites. Gunaannya antara lain untuk bahan baku semen yang digunakan untuk bermacam-macam kegiatan seperti industri pertambangan, bisa industri ya, pembangunan, dan industri arsitektur. Pokoknya ini bahan baku semen deh. Nah, setelah itu sampel nomor 2. Segarnya biru hijau tuaan, lapuknya biru hijau tuaan, komponennya fenokris 100%, massa dasarnya 0%, ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya euhedral. Nah, ini bentuk kristalnya menurut saya termasuk agak sempurna, walaupun ya nggak bisa dibilang subhedral sama anhedral, tapi ini bisa saya bilang euhedral. Dan kenapa kemasnya equigranular? Karena ini ya tadi saya bilang sebelumnya memiliki ukuran butir-butir yang seragam. Komposisi-komposisi butir-butir yang terdapat di dalam batuan ini adalah seragam. Oke.
Setelah itu ini komposisi mineral utamanya, plagioklas 10%, olivin 60%. Nah, ortopiroksin 30%. Kenapa ada plagioklasnya? Karena di batuan ini tuh ada, kalau bisa dilihat tuh ada warna-warna putih, walaupun hanya menurut saya 10%, tapi ini ada kandungan plagioklas terdapat di dalamnya. Oke. Setelah itu ini adalah klasifikasi dari diagramnya untuk mengklasifikasikan batuannya. Oke. Setelah itu garisnya batuannya Harzurgit biasa ditemukan di proses terbentuknya mantel atas yang terbentuk sebagai residu peluburan lizorit dan berada di proses intrusif. Kegunaan antara lain untuk bidang konstruksi dan bidang arsitektur. Oke, yang ketiga adalah warna segar lapuk hijau muda kecoklatan, lapuknya hijau muda kecoklat muda, komponennya fenokris 100%, massa dasarnya 0%, tekstur ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, dan warnanya melanokratik. Nah, ini kenapa saya bilang subhedral, karena bentuknya itu kurang sempurna kalau menurut saya. Oke. Ini komposisi mineralnya, piroksin 10%, olivin 90%. Olivin tuh kalau misal saya lihat tuh kayak yang agak-agak warna hijau-hijau kemudahan tuh, menurut saya itu olivin. Ini klasifikasi dari batuan tersebut mungkin menggunakan yang diagram level 9. Ya, nama batuannya dunit. Dunit terbentuk dari pertumbukan lempeng tektonik dan lempeng samudra sebagai residu setelah proses ekstraksi lelehan dari batuan ultrabasa. Kegunaannya dunit digunakan untuk menyerap CO2 dan mengurangi laju pemanasan global. Oke. Yang sampel nomor 4, hijau tua kekuningan, hijau tua agak kecoklatan mudaan, fenokris 100%, massa dasar 0%. Tekstur kristalnya adalah kurang kristal vaneritik, dari kristalin holokristalin, kemasnya equigranular, dan bentuk kristalnya subhedral, komposisi indeks warnanya melanokratik. Dan mineral utama penyusun dari batuan tersebut adalah olivinnya 90%, garnetnya menurut saya 5%. Nah, oke, ini adalah klasifikasinya. Setelah itu ini adalah nama batuannya, garnet lerzolit. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada komposisi garnetnya, kita cuma bisa ngomong lerzolit. Tapi menurut saya ada komposisi garnet di batuan tersebut, jadi namanya adalah garnet lerzolit. Lerzolit terbentuk di mantel magma sebagai xenolit dan dapat terbentuk di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun ekstrusif. Gunaannya dapat digunakan di industri arsitektur dan konstruksi. Setelah itu sampel nomor terakhir, nomor 5 adalah warna segar hijau pudar keputihan, lapuk hijau pudar keputihan. Ini menurut saya hijaunya agak pudar-pudar, agak putihan gitu. Komponennya fenokris 100%, ukuran kristalinnya vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Mineral utama penyusun dari batuan tersebut adalah piroksin 10% dan olivin 9%. Kenapa olivin saya bilang 9%? Karena rata-rata warna batuannya di sini kan udah saya bilang tadi sebelumnya bahwa saya menyimpulkan olivin adalah mineral-mineral yang berwarna hijau. Nah, di sini tuh rata-rata tuh ada mineralnya warna hijau, jadi saya bisa dapat menentukan bahwa olivin di batuan tersebut adalah 90%. Oke, ini adalah klasifikasinya dari level 9, dari diagram level 9. Nah, ini tuh batuannya sama dengan batuan level nomor 2 atau nomor 3 tadi, dunit. Nah, gunanya sama, garisnya juga sama. Nah, ini daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.